Cerita bermula dengan memperlihatkan sebuah keluarga yang terdiri dari Andy, istrinya yang bernama Kay, dan anaknya yang masih bayi bernama Rosie yang hidup di sebuah kapal kecil dan sedang mengarungi sungai di sebuah tempat di Australia. Saat itu Andy melihat ada sebuah keluarga yang tampak bahagia sedang camping di pinggir sungai, lantas dirinya pun mencoba untuk menyapa mereka. Namun tiba-tiba si pria itu justru mengeluarkan sebuah pistol dan menunjukkannya pada Andy. Takut akan terjadi hal yang tidak diinginkan, Andy pun segera masuk ke dalam kapalnya. Saat hari mulai poek, Andy pun segera mengikatkan kapal itu ke sebuah pohon di tengah sungai, lalu dirinya mengambil beberapa suplai makanan yang hanyut melewati kapal mereka. Dan ketika dirinya membuka kotak tersebut, terlihat sebuah tulisan yang menunjukkan kata Home Quarantine in Progress dan peta negara Australia dengan beberapa tanda warna merah. Sepertinya hal itu menandakan bahwa wilayah-wilayah yang berwarna merah sudah terjangkit virus dan pemerintah menerapkan sebuah aturan karantina mandiri. Lalu Kay memberitahukan bahwa mereka sedang mengalami kekurangan persediaan makanan dan dirinya menyarankan pada Andy untuk mencari sebuah kota kecil yang jaraknya sekitar 30-40 km dari tempat mereka berada sekarang ini, karena ada sebuah kemungkinan bahwa keadaan di luar sana sudah mulai membaik. Namun Andy menolak dan mengatakan bahwa mereka harus tetap bersembunyi dan mengikuti aliran sungai hingga mereka tiba di sebuah pangkalan militer. Oleh karena itu mereka pun berdebat karena Kay mengkhawatirkan keadaan Rosie jika mereka harus berada di sungai tanpa memiliki sebuah persediaan makanan. Singkat waktu, keesokan harinya dalam perjalanan Andy melihat sebuah perahu yang sudah rusak tersangkut di pinggir sungai. Kemudian Andy yang merasa penasaran pun segera mengikatkan kapalnya ke sebuah batang pohon dan mencoba untuk menyelidiki perahu tersebut. Dan di sini Andy pun sangat merasa senang karena ternyata perahu itu ada banyak sekali persediaan makanan dan sebotol tuak. Yang mana ketika Andy sedang mengumpulkan makanan-makanan itu, pintu kabin yang tadinya tertutup tiba-tiba sedikit terbuka. Melihat itu Andy pun segera berjalan menuju pintu keluar dan pergi dari perahu tersebut. Setelah berada di kapalnya, Andy memberitahukan pada Kay bahwa dirinya mendapatkan persediaan makanan dari sebuah perahu, yang mana perahu itu aman dan ada cukup persediaan makanan selama 3 bulan dari dalam perahu tersebut. Mendengar itu Kay pun sangat senang karena tak perlu khawatir kekurangan persediaan makanan. Ketika Andy tertidur saat sedang menjaga anaknya, Kay membuka sebuah kotak yang berisi botol tuak dan menemukan sepucuk surat yang bertuliskan ucapan ulang tahun dari Andy untuknya. Dan hal itu membuat Kay merasa penasaran dengan perahu tersebut sehingga dirinya pun mencoba untuk masuk ke dalam sana sendirian. Namun saat sudah berada di dalam, tiba-tiba pintu kabin yang sedikit terbuka mulai bergeser perlahan. Melihat itu Kay pun panik dan mencoba pergi, namun sayangnya dirinya terlambat dan langsung ditarik oleh sesuatu yang ada di dalam sana. Tak lama Andy pun terbangun karena mendengar Rosie menangis memanggil-manggil ibunya. Lalu Andy pun segera mencari istrinya, namun dirinya melihat bercak darah di lantai yang ternyata Kay terluka parah. Dan saat Andy mencoba membersihkan lukanya, di mana dirinya melihat Kay memakai sebuah jam yang digunakan untuk menghitung waktu seseorang sebelum berubah menjadi zombie. Mengetahui hal itu Andy pun mencoba untuk menenangkan istrinya, lalu mempersiapkan barang-barang yang dibutuhkan dan bersiap pergi bersama Kay dan Rosie untuk mencari rumah sakit terdekat. We need to get to the hospital where you said. Yang mana saat mereka berjalan mencari sebuah kendaraan, terlihat beberapa zombie yang hangus terbakar, dan tak lama setelah itu mereka pun berhasil menemukan sebuah mobil. Kemudian Andy pun segera mengisi mobil tersebut dengan bensin yang sudah dirinya bawa dari kapal. Dan di dalam mobil itu Kay melihat ada sebuah cairan lengket, lalu dirinya pun langsung melihat sekeliling tempat itu. Dan ternyata ada zombie mencoba mendekati mobil mereka. Menyadari hal itu Andy pun segera masuk ke dalam mobil dan langsung tancap gas. Saat di tengah perjalanan Andy pun menepikan mobilnya untuk melihat peta yang sudah dirinya bawa sebelumnya. Lalu saat itu Kay pun mengatakan pada Andy bahwa dirinya baik-baik saja dan membawa Rosie keluar untuk mengganti popoknya. Namun tiba-tiba di sini Kay terjatuh, yang mana dirinya kejang-kejang dan mengeluarkan banyak cairan dari dalam mulutnya. Lantas Andy pun segera mengambil Rosie sambil menenangkan Kay.
Saat kembali meneruskan perjalanan, Kay terbangun dari tidurnya dan melihat bahwa luka di kakinya mulai mengeluarkan cairan lengket sama seperti cairan yang dirinya temukan di mobil tersebut. Mengetahui bahwa dirinya telah terinfeksi virus zombie, Kay pun menyuruh Andy untuk berhenti dan menurunkannya di sana, di mana Kay mengatakan bahwa Andy harus membawa putrinya dan meninggalkannya di sana. Saat itu Kay pun menangis karena takut ketika berubah menjadi zombie dirinya akan menyerang Andy dan putrinya sendiri. Namun Andy memeluknya sambil mencoba untuk menenangkannya, lalu membawanya masuk ke dalam mobil dan mereka pun meneruskan perjalanan. Tak lama setelah itu, ketika Andy sedang tidak fokus pada jalanan, tiba-tiba ada zombie yang berdiri di tengah jalan. Melihat hal itu, Andy langsung membanting setir dan mereka pun menabrak sebuah pohon. Yang mana saat Andy melihat Kay, ternyata ada sebuah batang pohon yang menembus perutnya. Andy yang panik tiba-tiba mulai kehilangan kesadarannya. Dan tak lama setelah itu Andy pun sadar, namun saat dirinya mencoba membangunkan Kay, terlihat ada cairan lengket keluar dari mata dan mulutnya. Melihat itu Andy pun mencoba untuk segera mencopot sabuk pengamannya. Namun tiba-tiba mata Kay terbuka dan dirinya mencoba menggigit Andy. Lalu Andy pun segera mengambil Rosie dari kursi belakang, tapi sial tangannya tergigit oleh istrinya sendiri. Saat berhasil keluar dari mobil, Andy melihat bahwa tangannya terluka parah. Tentunya hal itu membuat Andy langsung berteriak ngejorowok karena merasa sangat frustasi dengan keadaannya yang sekarang. Namun saat melihat Rosie, Andy sadar bahwa dirinya harus menemukan seseorang yang bisa merawat Rosie sebelum dirinya berubah menjadi zombie. Oleh karena itu Andy pun berjalan sambil membawa Rosie di punggungnya, berharap dapat menemukan seseorang yang tepat untuk menjaga Rosie. Sesekali Andy pun beristirahat dan menyemprotkan parfum milik Kay agar Rosie tidak menangis saat sedang melakukan perjalanan. Dan tiba-tiba saat itu dirinya melihat zombie yang sebelumnya berdiri di tengah jalan ada di sana. Namun ada sebuah kayu yang mengganjal di mulut zombie tersebut, seperti ada seseorang yang memasangnya agar zombie itu tidak menggigit orang lain. Dan benar saja, ternyata zombie itu merupakan ayah dari seorang anak bernama Tumi. Dan saat itu Tumi pun menyuruh Andy untuk segera pergi dari tempat tersebut, sementara dirinya menggores tangannya dan memancing zombie itu agar menjauh dari Andy dan mengejarnya. Melihat hal tersebut, Andy pun segera pergi dari tempat itu. Di mana ketika hari mulai poek, Andy pun berhasil menemukan pemukiman warga, lalu dirinya pun memeriksa tempat itu dan bertemu dengan seorang wanita parubaya bernama Eta yang tinggal di sana. Di sini Eta tahu bahwa Andy sedang terluka dan dirinya pun mencoba untuk menyembunyikan luka Andy karena tempat itu merupakan wilayah suku pedalaman dan mereka sedang melakukan pembasmian terhadap zombie. Kemudian Eta pun memberikan tempat istirahat untuk Andy dan anaknya. Dan tak lama setelah itu Andy berpikir untuk meminta Eta agar mau merawat Rosie. Namun saat Andy hendak menghampiri Eta, dirinya melihat bahwa Eta sedang meminum obat dan rambutnya hanyalah sebuah rambut palsu. Tahu bahwa Eta memiliki sebuah penyakit kanker, akhirnya Andy mengurungkan niatnya tersebut. Di mana saat itu ketika Andy sedang bercukur, tiba-tiba dirinya terjatuh dan kejang-kejang serta mengeluarkan cairan dari dalam mulutnya. Ketika terbangun, Andy melihat jam dan menunjukkan bahwa dirinya masih memiliki waktu 32 jam sebelum berubah menjadi zombie. Kemudian dirinya pun mencari Rosie yang saat itu sedang bersama Eta. Lalu Eta memberikan sebuah foto di mana dalam foto tersebut terdapat Tumi dan keluarganya. Yang mana Eta mengatakan jika Andy ingin menyelamatkan bayinya maka dirinya harus menemui mereka karena mereka adalah orang-orang yang baik. Namun Andy tidak menurut dan malah melanjutkan perjalanannya menuju pangkalan militer. Saat tiba di sana, Andy tak melihat adanya pangkalan militer, justru ada beberapa tentara yang menguburkan kepala mereka ke dalam tanah. Melihat hal tersebut, Andy pun segera menjauh dari tempat itu, namun tiba-tiba salah satu dari tentara tersebut terbangun. Andy yang saat itu melihat sebuah mobil pun mencoba untuk membukanya, tapi tiba-tiba ada seorang pria bernama Vic muncul dari dalam lubang dan langsung menembak ke arah Andy. Namun ternyata Vic tidak menembak Andy, melainkan menembak zombie yang ada di belakangnya. Kemudian Vic pun membawa Andy ke rumahnya untuk menemui istrinya yang bernama Lorraine. Sesampainya di sana, Vic pun menyuruh Andy menitipkan Rosie kepada Lorraine karena Andy harus ikut dengannya untuk pergi ke suatu tempat. Sebelum pergi, Lorraine pun memperingatkan Andy bahwa Vic bukanlah orang yang baik.
Sesampainya di sana terlihat ada beberapa zombie yang sedang mengerumuni sebuah kurungan yang terbuat dari besi. Lalu di sana Vic pun menyuruh Andy untuk menembak zombie-zombie tersebut. Setelah mereka berhasil menghabisi semua zombie itu, Andy dan Vic pun pergi mendekat. Dan di sini betapa terkejutnya Andy ketika mengetahui bahwa orang yang ada di dalam sangkar besi tersebut adalah Tommy. Lalu Vic pun mengatakan bahwa itu adalah umpan agar dirinya dapat membunuh banyak zombie dan mengambil barang-barang berharga yang dimiliki oleh orang-orang itu sebelum mereka menjadi zombie. Mendengar itu, Andy pun terpaksa mengikuti perkataan Vic dan kembali ke rumah. Yang mana malam harinya Andy merasa tubuhnya menggigil kedinginan, lantas dirinya pun segera keluar dan berniat untuk mengakhiri hidupnya sebelum Vic dan Lorraine mengetahui bahwa dirinya sudah terinfeksi. Namun sebelum hal itu terjadi, Lorraine datang bersama Rosie dan meminta Andy untuk membawa mereka pergi dari tempat itu. Ternyata Lorraine sudah tahu bahwa Andy telah terinfeksi dan dirinya berjanji akan menjaga Rosie, namun tidak di tempat itu. Tapi sayangnya Vic keburu datang dan memukul Andy dengan senjatanya hingga pingsan karena dirinya mendengar bahwa Andy akan membawa Lorraine kabur. Ketika terbangun, Andy menemukan dirinya sudah berada di dalam kurungan besi dan terikat rantai bersama Tommy. Lalu tiba-tiba zombie-zombie yang ada di sana pun mulai menghampiri mereka berdua. Melihat itu, Andy pun segera mengambil daging-daging yang digunakan untuk umpan dan mengikatnya pada tali yang digunakan untuk membuka kurungan itu. Kemudian dirinya pun melemparnya ke arah zombie-zombie tersebut dan usahanya pun berhasil, yang mana dirinya dan Tommy berhasil keluar dari kurungan itu meskipun mereka berdua masih terikat oleh rantai. Sesampainya di rumah Vic, Andy pun membangunkan Lorraine dan membawa Rosie secara diam-diam. Selain itu, dirinya juga mengambil sebuah senjata dan kunci untuk membuka rantainya. Namun sialnya, saat mereka berusaha untuk kabur, tiba-tiba Vic keluar dan mencoba menembak Andy, tapi Lorraine melindunginya hingga dirinya pun tertembak. Lantas Andy dan Tommy pun segera kabur. Di sini Vic pun sempat mengejar mereka menggunakan truknya, namun Andy dan Tommy berhasil kabur dari kejaran Vic dan bersembunyi di bebatuan. Keesokan harinya Andy dan Tommy pun pergi menuju suatu tempat, di mana tempat itu merupakan sebuah persembunyian yang biasa digunakan oleh Tommy untuk mengurung ayahnya yang sudah menjadi zombie agar tidak berkeliaran kemana-mana. Sebelum mereka sampai di tempat itu, terlihat ibu Tommy memegang baju yang digunakan oleh suaminya sebelum menjadi zombie dan meninggalkannya di tempat tersebut. Tak lama setelah ibu Tommy pergi, mereka tiba di tempat itu dan di sini Tommy pun menangis sambil memukuli kepalanya sendiri dengan batu ketika dirinya tahu bahwa ayahnya sudah mati dan dikubur di bawah sebuah pohon. Tommy yang saat itu marah pun menyalahkan Andy dan Rosie, yang mana Tommy mengatakan bahwa dirinya tidak peduli pada mereka berdua. Mendengar itu, lalu Andy pun pergi dan memutuskan untuk menemui sebuah keluarga yang sebelumnya sedang camping di pinggir sungai. Namun tidak jauh dari sana Andy merasa lemas dan ambruk seketika. Tak lama Tommy pun mendengar suara tangisan Rosie dan dirinya pun segera menghampirinya, yang mana ketika Andy sadar, dirinya melihat Rosie sedang bersama Tommy. Lalu Tommy pun menunjukkan jalan menuju ke sungai tersebut. Kemudian mereka pun menyusuri sungai itu menggunakan perahu boot. Sesampainya di sana, mereka menemukan barang-barang yang digunakan untuk camping terlihat berantakan. Kemudian mereka pun berjalan hingga menemukan sebuah karavan dan mobil, namun tidak ada seorang pun di dalamnya. Lalu Andy pun menyuruh Tommy untuk memakan roti yang ada di sana dan mengobati luka di kepalanya. Kemudian mereka berdua pun mengobrol banyak hal. Maybe this hurt heals too. We should think about what we're gonna do with you. Lalu saat Andy keluar, dirinya mendengar sesuatu dan ketika berjalan ke sana ternyata keluarga itu sedang bermain. Namun ayah mereka terlihat sedang menggali lubang. Ternyata dirinya sudah terkena gigitan zombie, yang mana dirinya dan istrinya sepakat untuk mengakhiri kehidupan mereka dan anak-anak mereka di dunia yang sudah rusak ini. Lalu pria itu mengatakan pada Andy bahwa dirinya memiliki 6 peluru dan 2 sisanya bisa digunakan oleh Andy, namun Andy menolaknya dan pergi dari tempat itu. Lalu tak lama terdengar
mendengar suara tembakan sebanyak 3 kali dan pria itu mengejar Andy hingga akhirnya dirinya menembak dirinya sendiri dengan pistol tepat di belakang Andy. Lalu Andy pun mengambil pistol itu dan sempat kepikiran untuk mengakhiri hidupnya bersama Rosie. Namun pada akhirnya Andy sadar bahwa hal itu bukanlah pilihan yang tepat. Lalu saat itu Tumi pun datang dan mengatakan bahwa dirinya ingin pulang menemui ibunya. Mendengar hal itu Andy pun ikut merasa bahagia. Dan sebelum berangkat di sini Tumi mengoleskan sesuatu ke wajah Rosie yang mana dirinya mengatakan bahwa dengan hal itu zombie tidak dapat melacak mereka. Proper creepy in there. Hibernating. They need the dark. Dalam perjalanan mereka bertemu dengan Vic yang saat itu sedang menunggu di ujung lorong untuk membalas dendam pada Andy. Namun Andy berhasil mengelabui dan menembak Vic. Dengan ingkut-ingkut dan Vic pun menghampiri Tumi yang saat itu sedang berada di dalam truk untuk melindungi Rosie. Dan Vic pun membenturkan kepala Tumi hingga pingsan. Lalu dirinya pun mengambil Rosie dan menggendongnya. Lantas Andy pun menghampiri Vic dan mencoba mengambil Rosie, namun Vic terlihat seperti ingin mematahkan leher Rosie. Namun pada akhirnya Vic mengembalikan Rosie pada Andy dan dirinya pun menangis di lorong itu. Kemudian Andy menuntun Tumi yang masih setengah sadar untuk segera mengantarkan ke ibunya. Namun ketika di perjalanan Andy akhirnya tumbang, terlihat cairan lengket keluar dari kedua matanya dan dirinya pun tergiur ketika melihat potongan daging di dekat sana. Namun dengan kegigihan dan tekad kuatnya Andy kembali sadar dan segera pergi dari tempat itu karena menurutnya menyelamatkan Rosie adalah hal yang paling utama. Dan terlihat saat itu Andy yang sudah berubah menjadi zombie sedang menggendong Tumi dan Rosie, yang mana akhirnya dirinya pun berhasil sampai dan bertemu dengan ibu Tumi. Lalu mereka pun mengambil Rosie dan Tumi dari punggung Andy. Di saat-saat terakhir Tumi pun sempat menyemprotkan parfum yang biasa dipakai oleh Kay untuk memastikan bahwa Rosie aman. Setelah itu Andy pun ditusuk oleh pria bernama Daku hingga mati. Dan film pun tamat. Endingnya sih menurut saya sungguh kasihan sekali, tapi ya mungkin seperti si Andy ditusuk seperti itu untuk memastikan si Andy tidak menyerang anaknya, yaitu si Rosie dan Tumi dan orang-orang yang ada di sana, mungkin seperti itu. Makanya ditusuk si Andy yang meskipun terlihat sangat endingnya sangat mengajikan sekali. Menurut saya film-film tentang bergenre apokaliptik survive seperti ini, film-filmnya atau film kiamat seperti ini, film-filmnya sungguh puas sekali sih. Rasa gimana gitu kalau hidup sendirian di kota penuh dengan zombie. Meskipun kita mau berbuat apapun bisa bebas, tapi gimana gitulah. Pokoknya wah sekali lah. Oke, akhirnya saja lah, tanpa banyak bacrit, saya Boy pamit dari ruang dengar Anda. Sampai berjumpa kembali di video selanjutnya.